Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwan fiddin, jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana keadaan antum sekeluarga? Mudah-mudahan antum senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam wabah dan penyakit, termasuk corona yang sedang menimpa negeri kita secara khususnya dan seluruh dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh berkah ini, mengangkat wabah penyakit ini dari bumi ini, terutama dari negeri-negeri Islam yang kita cintai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi, 1 atau 2 hari setelah ini kita akan menyambut bulan Ramadan, yang merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya adalah bulan diturunkan di situ Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda dari yang hak daripada yang batil. Kemudian bulan Ramadan merupakan syahrus siyam, yaitu bulan puasa, di mana hanya di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan juga syahrul at-tilawah, di mana di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sehingga salafus soleh dahulu ketika masuk bulan Ramadan, mereka banyak menyibukkan diri dengan membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an. Yang katanya bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan majelis ilmu karena beliau lebih banyak fokus mengkhatamkan Al-Quran. Demikian juga bulan Ramadan merupakan bulan taubah, bulan ampunan, di mana di dalam hadis dijelaskan bahwa setiap malam di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya tersebut. Demikian juga bulan Ramadan merupakan bulan berbuat baik, bulan bersedekah. Karena Nabi SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, yang paling mulia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu sangat dermawan, paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Sehingga sebagian salafus soleh dahulu mengatakan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makan kepada fakir miskin. Seolah-olah hanya 2 amalan itu yang mereka paling fokuskan di bulan Ramadan. Namun demikian,
bulan Ramadan tahun ini yang sebentar lagi datang bertepatan dengan ujian musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, yaitu pandemi COVID-19 atau penyakit flu corona, yang mana ujian itu membuat kaum muslimin, bahkan banyak dari manusia merasa ketakutan dan sudah meninggalkan korban yang begitu banyak, sehingga kita dihimbau untuk banyak tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting. Bahkan kita dihimbau dalam beribadah untuk melaksanakannya di rumah, padahal kita sangat rindu untuk mengerjakan ibadah, terutama di bulan Ramadan di masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid dengan ibadah. Tapi apakah daya? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Menghindarkan dari kerusakan lebih didahulukan dari mencapai maslahat. Maka kita tetap tinggal di rumah dan tidak banyak keluar kecuali untuk hal yang sangat penting. Namun demikian, keadaan yang seperti ini bukan berarti kita kemudian bermalas-malasan, kemudian kita menghabiskan waktu di bulan Ramadan ini dengan tidur-tidur, dengan bermain HP, bermain game, atau menyanyiakannya dengan maksiat. Sangat disayangkan apabila bulan Ramadan yang datang hanya sekali 1 tahun, dan itu pun tidaklah datang kepada kita dalam keadaan dan kondisi yang sama. Bahkan ada di antara saudara kita yang belum memasuki Ramadan sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang disampaikan pada bulan Ramadan, akan tetapi dalam keadaan tidak sehat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka, dan mudah-mudahan saudara kita yang meninggal diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan ujian dan musibah yang menimpanya, maka dia tetap bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sesuai dengan kemampuannya. Apalagi melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi ujian dan musibah, pahalanya lebih besar. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini lebih berat karena ujian, wabah penyakit, maka pahalanya tentu lebih besar daripada kita beribadah di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu yang dalam keadaan aman, sehat walafiat. Demikian juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat yang hasan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa 1 dirham itu bisa mendahului 100.000 dirham. Artinya bersedekah 1 dirham kadang-kadang pahalanya lebih besar daripada 100.000 dirham. Bagaimana bisa seperti itu? Karena orang yang bersedekah 1 dirham, dia hanya memiliki 2 dirham, sehingga dia sedekahkan 1 dirham, hanya tersisa 1 dirham. Sedangkan yang bersedekah 100.000 dirham, dia memiliki jutaan dirham, sehingga dia mengeluarkan 100.000 dirham dan menyisakan uang yang masih banyak.
tentu ujiannya lebih berat bagi orang yang bersedekah 1 dirham dari 2 dirhamnya. Ujiannya lebih berat sehingga pahalanya pun lebih besar. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya." Ibadah di waktu haraj. Haraj itu bisa bermakna pembunuhan yang banyak terjadi dalam keadaan yang menakutkan, termasuk juga dalam keadaan fitnah, dalam keadaan penuh dengan musibah, bencana seperti sekarang ini. Maka pahalanya ka hijratin ilayya, yaitu seperti berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan dalil-dalil ini, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, yang mana wabah penyakit ini tidak kunjung reda, kita tetap bersemangat, kita tetap istiqomah, bersungguh-sungguh, berazam untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini sesuai kemampuan kita, berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman menyambut datangnya bulan Ramadan? Menyambut datangnya bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan. Doa adalah suatu hal yang sangat penting, dan doa adalah ibadah, dan doa itu adalah wasilah bagi kita untuk menyampaikan kita kepada tujuan dan maksud kita. Salafus soleh dahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala Ma'la ibnul Fadl, berkata Ma'la ibnul Fadl, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para salafus soleh 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan berlalu, 6 bulan berturut-turut mereka berdoa supaya amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, dan berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, kana min du'aihim, termasuk di antara doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim liya Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku dalam keadaan selamat pada bulan Ramadan, dan serahkanlah kepadaku Ramadan, dan terimalah Ramadan dariku sebagai amalan yang diterima dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan apabila kita telah disampaikan pada bulan Ramadan, yaitu dengan terlihatnya hilal Ramadan, maka kita disunahkan untuk berdoa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari Talhah radhiyallahu anhu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan tersebut sebagai hilal yang penuh keberkahan dan keimanan atas kami, sebagai hilal yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Ta'ala. Jadi kita berdoa supaya kita disampaikan pada bulan Ramadan. Adapun doa yang berbunyi Allahumma balighna Rajab,
Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Sya'ban wa balikna Ramadan, semacam itu, maka doa itu riwayatnya adalah lemah. Akan tetapi kalau seseorang berdoa dengan doa itu tidak meyakininya sebagai sunnah, maka dibolehkan oleh sebagian para ulama. Adapun yang kedua, ketika kita disampaikan pada bulan Ramadan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah telah disampaikan pada satu kenikmatan yang sangat besar. Karena Ramadan merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tidak semua orang sampai pada bulan Ramadan. Kesempatan bagi diri kita untuk meraih keimanan dan ketakwaan, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena kalau di bulan-bulan yang lain, kita belum tentu dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan maksimal, dengan sempurna. Akan tetapi di bulan Ramadan, yang kita tahu bahwasanya sejak awal malam bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, setan-setan dan jin-jin yang membandel dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan kenikmatan yang besar, sehingga kita memiliki kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada lagi gangguan jin-jin dan setan, kecuali gangguan hawa nafsu kita sendiri yang membuat kita malas untuk beribadah di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita disampaikan pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, aman, walaupun dalam keadaan musibah, tetap kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kita menghadapi bulan Ramadan itu dengan bergembira, bersukaria. Karena Ramadan adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala kepada kita yang sangat besar. Apabila kita mendapatkan kenikmatan harta, maka kita bergembira, bersukaria. Tapi ini adalah kenikmatan yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia seisinya, yaitu disampaikannya kita pada bulan Ramadan. Kita masih berkesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan. Kita masih ada kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat besar yang harus kita sambut dengan kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 59, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, dan dengan itulah hendaklah mereka bergembira, dan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu berupa kekayaan duniawi. Ini mengisyaratkan bahwasanya termasuk kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan agama, kenikmatan Ramadan juga, yang kita harus menghadapinya dengan bergembira. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau bergembira. Dan beliau menyampaikan berita gembira ini kepada para sahabat. Sehingga kita disunahkan ketika datang bulan Ramadan, kita disunahkan untuk mengirim ucapan selamat kepada saudara-saudara kita dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga mereka bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena kadang-kadang kita perhatikan, karena kesibukan pekerjaan, kesibukan duniawi, orang tidak sadar bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, kecuali ada orang yang mengingatkan dan memberitahukan. Sehingga dengan demikian bisa membuat orang itu mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira itu kepada para sahabat, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu alaikum siyamahu, di mana Allah Ta'ala telah mewajibkan di bulan Ramadan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu abwabul jinan, fihi tuftahu abwabul jinan. Di bulan Ramadan itulah pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
sedangkan pintu-pintu neraka jahim ditutup rapat-rapat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan berita gembira datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat, sehingga tidak boleh kita bersedih hati ketika datang bulan Ramadan dengan mengatakan, kenapa buru-buru datang bulan Ramadan? Sepertinya baru kemarin kita melewati Ramadan. Saya belum siap, saya belum mencapai target saya di dalam mengumpulkan uang, menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Tidak boleh. Kita harus bergembira. Akan tetapi bergembira saja tidak cukup dengan datangnya bulan Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa cukup bergembira saja sudah menjadikan jasad kita itu tidak disentuh api neraka. Tapi itu tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan hal itu. Tidak cukup hanya bergembira. Yang keempat, kita harus menguatkan azam untuk memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan, untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan. Karena untuk inilah kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba di dalam mengumpulkan kekayaan. Justru hal seperti inilah yang kita harus berlomba-lomba. Jika kita harus menguatkan azam kita bahwa Ramadan tahun ini hendaknya menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah setelah Ramadan ini kita bakal ketemu Ramadan yang lain. Dan apabila kita memiliki azam yang kuat, niat yang jujur, maka dengan niat dan azam yang kuat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan menolong dan membantu kita di dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Walau shadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah yang paling baik buat mereka. Artinya harus memiliki azam yang kuat. Jangan sampai pada bulan Ramadan tidak ada azam sama sekali, menganggap Ramadan itu sesuatu yang biasa, tidak penting, atau mungkin menganggapnya penting tapi dari sisi kepentingan duniawi, karena di bulan Ramadan dia dapat kekayaan, keuntungan yang banyak. Jangan. Tapi Ramadan adalah satu-satunya kesempatan buat kita untuk meraih pahala dan keimanan sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak bulan Ramadan, di bulan kapan lagi kita akan menjadi baik? Idza raudu mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyihinin yastaniru wa yuksibu. Apabila di musim semi taman itu masih saja gersang kering, maka di musim kapan lagi dia akan bersinar? Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih bertakwa, kita dapat meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, di bulan-bulan kapan lagi kita akan mendapatkan hal itu? Tentu sulit sekali. Maka harus memiliki azam yang kuat, azam untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Terutama puasa kita harus maksimal, tidak hanya meninggalkan makan dan minum, menahan haus dan lapar, tapi juga hal-hal yang mengurangi pahala puasa seperti ghibah, berbohong, menjahili orang dan sebagainya. Demikian juga berazam supaya kita di setiap malamnya itu melaksanakan qiyamul lail, tarawih. Walaupun tidak bisa kita melaksanakan di masjid, bisa kita melaksanakannya di rumah berjamaah dengan keluarga kita. Dan tidak harus mesti ada tausiah, karena yang penting adalah tarawih, qiyamul lail. Kita bisa mempersiapkan hafalan apabila kita menjadi imam, kita sebagai kepala keluarga. Itu adalah ujian bagi kita menjadi imam yang sesungguhnya bagi keluarga kita. Demikian juga bacaan Al-Quran, kita berazam untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Kita akan memanfaatkan setiap waktu, siang, malamnya. Kalau di tahun-tahun yang dahulu kita masih mungkin sibuk dengan pekerjaan, maka di tahun sekarang ini kita lebih banyak di rumah, ada hikmahnya. Kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa mengkhatamkan. Kalau dulu-dulu tidak bisa, kita berusaha untuk mengkhatamkan Quran. Kalau bisa satu bulan itu lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena salafus soleh dulu biasanya khatam Quran itu 7 hari.
Kalau masuk Ramadan, khatam Quran 3 hari sekali. Kalau 10 hari terakhir ada yang 1 hari khatam Quran. Kemudian berazam untuk memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, wabah penyakit, di mana banyak saudara-saudara kita yang kesusahan karena terputus sebab rezekinya, banyak tinggal di rumah. Bahkan kita dengar ada seorang ibu yang meninggal gara-gara minum air putih terus. Ini seharusnya mengetuk hati kita untuk berazam bahwasanya saya harus lebih banyak bersedekah. Apapun yang kita berikan kepada saudara kita pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Jadi kita berazam untuk melakukan dan memaksimalkan setiap bentuk ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang benar-benar sukses dan berhasil di sisi Allah Ta'ala, yaitu dengan meraih surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh telah berjaya, sukses dengan kesuksesan yang sebenarnya. Adapun yang kelima, poin yang kelima bagaimana menyambut Ramadan adalah yaitu dengan ilmu. Karena Ramadan itu penuh dengan ibadah. Ada ibadah yang memang lebih didahulukan ketimbang yang lain. Maka kita perlu ilmu. Tidak cukup hanya niat yang baik saja melaksanakan ibadah, tapi juga menyesuaikan ibadah kita itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ibadah itu tidak cukup hanya baik secara batinnya saja, yaitu ikhlas di dalam niatnya, tapi juga secara dohirnya, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang orang menghadapi Ramadan tidak dengan ilmu, sehingga Ramadan itu berlalu baginya itu seperti tahun-tahun yang lalu, tidak ada peningkatan. Nah, dengan ilmu, misalnya kita mengetahui keutamaan menjaga puasa, keutamaan sholat tarawih, keutamaan ini, pasti kita akan terdorong untuk memperbaiki, memaksimalkan ibadah-ibadah itu di bulan Ramadan ketimbang orang yang tidak punya ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu kadang-kadang, misalnya ketika dia berpuasa, itu hanya berpuasa 1 hari saja, selebihnya tidak berpuasa, seolah-olah puasa itu yang penting hari pertama, kedua. Tidak, padahal puasa itu diwajibkan setiap harinya sampai 1 bulan penuh. Demikian juga karena tanpa ilmu kadang-kadang orang bersungguh-sungguh sholat tarawih di masjid, memaksakan diri, padahal kondisi sekarang ini tidak memungkinkan. Tapi malah dia meninggalkan sholat fardu, seolah-olah sholat tarawih itu lebih penting daripada sholat fardu. Padahal seharusnya sholat fardu lebih penting daripada sholat tarawih. Jadi disinilah kita memerlukan ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa, adab-adab puasa. Mudah-mudahan pada pertemuan akan datang kita akan membahas adab-adab puasa. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran, supaya kita itu terdorong untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Kemudian persiapan yang berikutnya, yang keenam adalah bahwasanya bulan Ramadan ini kita berazam untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa demikian? Karena di setiap bulan Ramadan, di setiap malamnya ada yang menyeru dari langit, wahai yang menghendaki kebaikan, datanglah. Wahai yang menghendaki kemaksiatan, perbuatan dosa, berhentilah. Jadi di bulan Ramadan inilah saat yang tepat kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Karena berharap dengan meninggalkan dosa dan maksiat, kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik itu karena maksiat yang banyak yang dia lakukan. Maka kita berazam untuk meninggalkan maksiat. Demikian juga berazam menghadapi bulan Ramadan ini dengan taubatan nasuha. Kita bertaubat dari segala dosa dan kesalahan, termasuk dosa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Karena di dalam satu hadis hasan, ketika pertengahan bulan Sya'ban,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati-hati sebagai hamba-hambanya dan mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Tapi ini bukan bermakna kita disunahkan sebelum memasuki Ramadan saling bermaaf-maafan. Itu sesuatu hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni setiap hambanya kecuali yang musyrik, kecuali yang bermusuh-musuhan, itu mengharapkan kita jangan sampai kita masuk bulan Ramadan kita masih punya kebencian, ya, permusuhan kepada saudara kita. Bukan berarti kita menunda mohon maaf kepada saudara kita kecuali sampai mau masuk Ramadan. Salah, itu bukan bermakna seperti itu, ya kan. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan kita sudah meminta maaf kepada saudara kita apabila kita punya salah, sehingga jangan sampai ketika masuk Ramadan masih ada sisa kesalahan dan dosa. Jadi kita berazam untuk meninggalkan dosa dan maksiat, kita berazam untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan kesalahan, sehingga di bulan Ramadan itu kita punya semangat. Kita juga termasuk hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan, ya, sebagian hamba-hambanya dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu berlaku pada setiap malamnya, sehingga bulan Ramadan merupakan bulan taubat dan bulan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang ketujuh, bagaimana kita menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Kita menyambut bulan Ramadan itu yaitu dengan berazam untuk dakwah. Penting sekali. Kadang-kadang kita di bulan Ramadan itu berpikir untuk diri kita sendiri. Kita tidak berpikir bagaimana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam berdakwah. Memang dakwah itu umumnya adalah tugas para ulama kita, guru-guru kita. Tapi kita sebagai orang awam juga punya kewajiban berdakwah sesuai kemampuan kita. Berdakwah tidak harus berdiri di podium menyampaikan kalimat nasihat, tausiah, tidak. Kita bisa berdakwah di bulan Ramadan ini dengan kemampuan kita. Misalnya dengan memberi hadiah buku-buku tentang puasa yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Kita bisa berdakwah dengan memberi contoh yang baik. Kita bisa berdakwah dengan bersedekah kepada saudara kita, menunjukkan kita ini adalah orang Islam yang berperilaku baik supaya mereka tertarik pada Islam, melunakkan hati mereka. Itu juga dakwah, membantu saudaranya. Kita bisa juga berdakwah dengan memberi buka puasa kepada saudara kita yang berpuasa, terutama yang kesulitan di saat-saat seperti ini. Itu juga dakwah. Kalau diniatkan untuk dakwah, maka kita akan mendapatkan